Oke, selamat siang teman-teman semua. Saya hari ini mendapatkan kesempatan untuk men-sharingkan sebuah informasi yang saya secara pribadi sangat excited sekali untuk men-sharingkan ini kepada teman-teman, di mana saya dan tim sangat-sangat serius sekali untuk menggarap project ini. Menurut saya ini salah satu project yang sangat besar dan ini salah satu game changer di industri network marketing maupun industri e-commerce itu sendiri. Responnya sangat luar biasa dari teman-teman dari seluruh dunia, teman-teman leader. Kita tahu dalam waktu 36 jam kita total menyentuh sekitar 15.000 register. Oke, kita langsung mulai. Selamat datang di Infinii. Jadi Infinii ini mensupport sebuah konsep bisnis yang menggabungkan antara kekuatan dari bisnis e-commerce atau kekuatan dari bisnis online dengan network marketing. Uh, jadi sebelum saya masuk ke pembahasan tentang Infinii, saya akan terlebih dahulu membahas tentang sebuah revolusi yang sudah terjadi. Jadi ada sebuah revolusi besar yang telah terjadi di sekeliling kita dan pemicunya adalah teknologi. Jadi kalau kita lihat pada zaman dahulu, kita kenal dengan namanya media kreator, itu ada televisi, radio, dan koran. Artinya hanya orang-orang yang berkecimpung di dunia televisi, radio, atau koran yang bisa menjadi media kreator. Tapi pada saat ini, itu bukan hanya bentuknya yang berubah, tetapi orang di belakangnya juga berubah. Kita lihat, kita punya media kreator, kita punya Twitter, kita punya YouTube, dan Facebook. Dan menariknya, di era reformasi, di era revolusi teknologi pada sekarang ini, semua orang, termasuk saya dan Anda, itu kita semua bisa berpartisipasi di dalamnya, yaitu kita bisa menyebarkan berita juga melalui Twitter, YouTube, dan Facebook. Dan faktanya, ada banyak orang yang bisa menghasilkan uang dari YouTube dan Twitter dan Facebook. Kita lihat di sini ada contohnya namanya Evin. Evin itu ada anak kecil usianya 8 tahun. Evin menghasilkan 1,3 juta US dollar per tahun dari YouTube, atau kurang lebih 15 miliar rupiah per tahun. Jadi yang dilakukan Evin adalah dia anak kecil umur 8 tahun, jadi tentu dia suka mainan. Jadi dia beli mainan, dia review mainannya, dia shooting, terus dia upload ke YouTube. Nah, karena banyak anak kecil yang juga menyukai mainan, jadi ada banyak orang yang berlangganan ke channelnya Evin. Jadi dia mempunyai view yang sangat banyak, dia punya jutaan pelanggan, subscriber di channel YouTube-nya dia. Jadi ketika ada anak-anak pengen beli mainan, dia akan lihat terlebih dahulu reviewnya di channelnya Evin, baru dia minta orang tuanya untuk membelikan mainan. Dan menariknya, karena banyak sekali subscriber dan viewer, jadi ada banyak perusahaan yang mengiklan di channel YouTube-nya dia. Dan selain itu juga banyak pabrik-pabrik mainan mengirimkan mainan secara gratis kepada Evin untuk direview Evin di channel YouTube-nya dia. Dan dia bisa menghasilkan sampai dengan 15 miliar per tahun. Di sektor lain kita lihat misalnya di industri taksi global. Jadi kalau dulu kita lihat taksi itu pertama mahal, jadi kita harus beli mobil yang banyak dulu kalau ingin punya bisnis taksi, kurang terlalu efisien dan termonopoli. Hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa memonopoli taksi. Dan industri ini juga telah berevolusi. Kita lihat kita punya Uber. Uber berdiri tahun 2009. Idenya adalah menghubungkan pemilik mobil dengan penumpangnya. Jadi ketika saya bisa, semua orang bisa jadi drivernya Uber. Artinya Uber tidak harus membeli mobil terlebih dahulu untuk punya industri taksi. Dan menariknya, sejak berdiri tahun 2009, hari ini, Uber di market itu nilainya sampai dengan 50 miliar US dollar. Hanya sebuah aplikasi. Dan Uber tidak punya taksi. Kita lihat ini juga terjadi di industri hotel. Kita lihat di sebelah kiri kita punya Hilton Hotel. Hilton Hotel ini berdiri 55 tahun yang lalu. Raksasa di industri hotel. Kita tahu pewarisnya adalah salah satu artis Hollywood, Paris Hilton. Berdiri tahun 1957. Mereka punya gedung hampir di seluruh dunia. Kita lihat di sebelah kanan kita punya namanya Airbnb. Airbnb ini adalah sebuah website yang menghubungkan pemilik rumah dan pemilik apartemen dengan penyewanya. Berdiri tahun 2008, kita lihat market valuasi untuk Airbnb itu 25,5 miliar US dollar. Dibandingkan dengan Hilton, itu Hilton cuma 19 miliar. Artinya Airbnb lebih mahal market valuasinya. Dan menariknya Airbnb tidak mempunyai properti sama sekali. Jadi ini sangat menarik. Kekuatan dari hanya sebuah website bisa bernilai miliaran dolar. Dan ini juga terjadi di industri retail. Kalau kita lihat tantangan industri retail saat ini, pertama, industri retail tidak bisa berkompetisi dengan harga online. Karena mereka perlu banyak staff, perlu banyak karyawan, perlu lokasi yang strategis, mereka harus bayar listrik, dan banyak hal yang mereka harus bayar untuk cost-nya. Dan dibandingkan dengan industri online, kita lihat di sini ada pergeseran yang sangat besar untuk cara orang berbelanja. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir terjadi di seluruh dunia. Kita lihat di sini ada Lazada, ini dari Indonesia ada Rakuten, ada Google, Amazon, eBay, ada Walmart, ada Alibaba. Dan total penjualannya dalam industri ini sampai dengan 11 triliun USD. Jadi kalau kita bicara industri network marketing, kalau kita bicara industri suplemen, total penjualan di industri suplemen tahun kemarin itu 574 miliar dolar. Jadi e-commerce 22 kali lipat lebih besar daripada industri suplemen. Kita lihat kuenya. Kalau kita beralih ke bisnis yang sedikit